dari kelas 3 PBA. Di video ini saya akan menjelaskan hasil review tentang makalah yang sudah saya jelaskan kemarin, yaitu tentang pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Sebelumnya saya akan membacakan latar belakang pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani terlebih dahulu. Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan Islam. Sejak abad ke-14, mereka membangun berbagai lembaga pendidikan seperti maktab dan madrasah yang menjadi pusat pembinaan ulama, hakim, dan ilmuwan. Kurikulum pendidikan Utsmani menggabungkan ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan kalam dengan ilmu umum seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Sistem ini menunjukkan bahwa pendidikan Utsmani tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga pada penguasaan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Kemajuan pendidikan tersebut juga didukung oleh peran ulama dan mudarris yang dipilih melalui seleksi ketat serta pendanaan pendidikan melalui wakaf. Namun, memasuki masa kemunduran, terjadi politisasi jabatan dan stagnasi kurikulum hingga akhirnya mendorong reformasi Tanzimat pada abad ke-19. Melalui pembaruan tersebut, Turki Utsmani melakukan modernisasi sekolah dan universitas sebagai upaya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, mempelajari pendidikan pada masa Turki Utsmani menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem pendidikan Islam berkembang, mengalami tantangan, dan melakukan pembaruan. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah singkat Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani ini adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam. Mereka bukan hanya unggul secara politik dan militer, tetapi juga sangat serius dalam membangun pendidikan. Ketika Utsmani melakukan ekspansi wilayah, mereka tidak cuma datang sebagai penguasa saja, tapi mereka juga sebagai pembawa sistem pendidikan Islam. Salah satu caranya yaitu mereka dengan mendirikan madrasah di wilayah-wilayah yang mana wilayah tersebut baru dikuasai oleh mereka. Nah, jika kita tarik pada konteks masa kini, ini mirip seperti ketika sebuah daerah berkembang, lalu dibangunlah sekolah di dalamnya, kampus, dan pesantren agar masyarakat pada tempat tersebut ikut maju secara intelektual dan moral. Pada fase awal berdirinya pendidikan Utsmani ini, fokusnya itu terhadap yang pertama yaitu pendidikan agama, yang kedua yaitu hafalan kitab, dan yang ketiga yaitu penguatan akidah. Nah, namun ketika Utsmani memasuki masa kejayaan, pendidikan Islam pada masa tersebut berkembang sangat pesat. Jadi pada masa itu bukan hanya soal agama, tetapi juga pada saat itu meningkatkan kualitas gurunya. Dan akses pendidikan pada masa itu juga diperluas, serta kota-kota besar seperti Istanbul itu dijadikan pusat ilmu dan peradaban Islam. Nah, namun seiring perubahan politik dan ekonomi, kualitas pendidikannya itu mulai mengalami kemunduran. Nah, karena itulah Utsmani akhirnya melakukan reformasi pendidikan dengan memasukkan unsur modern agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jadi, pendidikan Islam di Turki Utsmani itu merupakan hasil dari ekspansi wilayah, dakwah melalui madrasah, kejayaan ilmu pengetahuan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan yang ada pada masa Turki Utsmani. Pendidikan di Turki Utsmani ini berlapis dan terstruktur.
Jadi mirip dengan sistem pendidikan pada masa sekarang. Yang pertama yaitu ada Mektab atau Kutab, yang mana itu adalah pendidikan dasar. Mektab atau Kutab adalah lembaga pendidikan dasar. Jika dianalogikan sekarang ini setara dengan SD atau TPQ. Di situ anak-anak diajarkan untuk membaca dan menulis, membaca Al-Quran, dan mempelajari dasar-dasar agama. Tujuannya yaitu adalah supaya anak itu sejak kecil, setiap anak itu mempunyai fondasi agama yang kuat. Yang kedua adalah madrasah, yaitu pendidikan menengah dan tinggi. Madrasah adalah pilar utama pendidikan Utsmani. Nah, di situ para pelajar mempelajari beberapa ilmu, antara lain yaitu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Madrasah tersebut menjadi jalur karir yang mana lulusan dari madrasah tersebut itu bisa menjadi ulama, bisa menjadi hakim, dan menjadi pegawai negara. Mirip seperti zaman sekarang yang mana ijazah kampus itu menjadi syarat diterimanya masuk ke dunia kerja. Yang ketiga yaitu TK atau Khonqoh, yang mana itu adalah pendidikan spiritual. TK adalah pusat pendidikan sufistik, yang mana fokusnya itu bukan hanya pada ilmu, tetapi di situ juga mempelajari tentang akhlak, tentang spiritual, tentang pembinaan moral masyarakat. Jika pada masa sekarang itu bisa disamakan dengan adanya pesantren thoriqoh atau majelis zikir, yang mana di situ itu mendidik hati. Jadi tidak hanya mendidik otak, tapi juga mendidik hati manusia. Selanjutnya yang keempat ada Darul Funun, yaitu pendidikan tinggi modern. Jadi di masa akhir Utsmani ini, terutama era Tanzimat, itu muncul lembaga seperti Darul Funun, yaitu cikal bakal universitas modern. Nah, di situ dimulailah diajarkannya ilmu-ilmu seperti administrasi negara, sains modern, keahlian profesional. Nah, hal tersebut menandai pergeseran pendidikan, yaitu dari yang awalnya fokusnya itu mencetak ulama, itu menjadi juga mencetak birokrat dan ilmuwan modern. Selanjutnya yang kelima yaitu peran wakaf. Semua lembaga pendidikan itu bisa bertahan karena adanya wakaf. Karena wakaf itu menjadi sumber dana untuk pembangunan sekolah, untuk menggaji guru, untuk perpustakaan. Jika disamakan dengan masa kini, wakaf itu mirip dengan adanya beasiswa, adanya yayasan pendidikan, dan adanya dana sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Turki Utsmani. Kurikulum pendidikan Turki Utsmani berakar pada tradisi madrasah klasik, yang mana pelajaran utamanya itu meliputi Al-Quran, hadis, fikih, yang mana itu mempelajari mazhab Hanafi, dan kalam atau teologi. Jadi madrasah itu bukan hanya tempat belajar, tapi juga lembaga sertifikasi. Dan ijazah madrasah itu mempunyai nilai sosial dan politik. Nah, yang menarik di tingkat madrasah tingkat tinggi ini, itu di situ juga diajarkan ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, ilmu logika, dan ilmu filsafat. Jadi tidak hanya ilmu agama yang diajarkan pada perguruan tinggi pada masa Turki Utsmani. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa
ilmu agama dan ilmu sains itu tidak bisa dipisahkan, karena jika dianalogikan pada zaman sekarang ini seperti mahasiswa pendidikan agama Islam yang mana dia tidak hanya mempelajari tentang pendidikan agama Islam, tetapi juga mempelajari tentang teknologi, tentang manajemen, atau tentang kesehatan. Nah, namun pada abad ke-19 itu terjadi perubahan besar, yang mana pada masa itu kurikulum mulai dipisahkan antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Jadi hal tersebut terjadi sebagai dampak tuntutan negara modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem guru dan administrasi pendidikan pada masa Turki Utsmani. Guru di Turki Utsmani ini mempunyai posisi yang sangat terhormat. Ada yang namanya hierarki guru, yaitu ada muid atau asisten, ada mudarris yaitu guru utama, ada syekh, dan ada mufti. Yang mana pada masa itu untuk bisa menjadi guru itu harus melalui seleksi ketat, yang mana hafalan, yang mana guru itu hafalannya, logikanya, kompetensi bidangnya, dan akhlaknya itu harus baik. Nah, guru pada masa itu juga dijamin kesejahteraannya oleh negara dan wakaf. Jika dibandingkan dengan masa sekarang itu sama dengan adanya sertifikasi guru, adanya kenaikan pangkat, dan adanya tunjangan profesi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran wakaf dalam pendidikan. Wakaf berperan besar dalam pendidikan Utsmani, yang mana wakaf pada masa itu membiayai madrasah, membangun asrama dan perpustakaan, menggaji guru, dan memberikan beasiswa kepada pelajar. Nah, karena wakaf ini bersifat abadi, maka pendidikan bisa berjalan lintas generasi. Jika pada masa kini, wakaf itu sama seperti dengan adanya program kampus gratis, adanya program beasiswa penuh, dan adanya sekolah berbasis donasi umat. Selanjutnya tentang perkembangan dan reformasi pendidikan Turki Utsmani. Pada masa kejayaannya madrasah berkembang pesat, tapi kemudian muncul berbagai masalah. Yang pertama yaitu politisasi jabatan, lalu kualitas gurunya menurun, dan kurikulumnya stagnan. Akhirnya melalui reformasi Tanzimat ini, Utsmani membuka sekolah modern, memperbarui kurikulum, dan mendirikan universitas. Tujuannya yaitu agar pendidikan bisa bersaing secara global. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontribusi Turki Utsmani. Kontribusi Turki Utsmani itu sangat besar, antara lain yang pertama yaitu menyebarkan sistem madrasah ke Balkan, Arab, dan Afrika Utara, menguatkan mazhab Hanafi, dan membangun tradisi pendidikan berbasis wakaf. Warisan tersebut masih terasa manfaatnya sampai sekarang di banyak wilayah bekas Utsmani. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk sebagai kesimpulannya, pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani ini menunjukkan bahwa pendidikan ini adalah kunci dari peradaban. Agama dan sains ini bisa untuk berjalan beriringan, dan wakaf adalah solusi keberlanjutan pendidikan. Meskipun mengalami kemunduran, Turki Utsmani ini mampu beradaptasi lewat reformasi. Itulah tadi penjelasan singkat tentang hasil review makalah yang sudah saya kerjakan pada pertemuan kemarin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.